البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab yang baru dari Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-babut tasi' wal ishrun ba'dal mi'ah, 129. Babun fi adabil majlis wal jalis. Bab yang membahas tentang adab-adab majlis. Ini adalah masdar, yaitu keadaan di mana orang-orang sedang duduk-duduk bersama. Wal jalis, dan adab sebagai teman duduk. Al hadisus samin wasitun ba'da samani mi'ah, 868. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisih. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian menyebabkan seseorang itu berdiri, yaitu berpindah dari majelis dia, dari tempat duduk dia. Summa yajlisu fih, kemudian dia duduk di situ. Walakin tawassa'u wa tafassahu, akan tetapi hendaknya kalian mencari kelapangan. Ini sama ya. Tawassu' yaitu berlapang-lapang, tafassuh juga sama. Fasih yaitu sesuatu yang lapang, mencari kelapangan, yaitu mungkin agak bergeser sedikit, yang sana juga bergeser sedikit, sehingga ada tempat yang cukup untuk saudaranya duduk di situ. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisih lam yajlis fih. Dahulu kala Ibnu Umar, jika ada seorang lelaki berdiri untuk dia dari majelisnya agar Ibnu Umar mau duduk di situ, beliau tidak mau duduk di situ. Muttafaqun alaih. Ini bagian dari kesungguhan Ibnu Umar dalam menjalankan hadis ini. Jangan sampai nanti murid-muridnya terbiasa seperti itu, atau sebagian guru terbiasa untuk menyuruh murid untuk pergi dari tempat itu dan dia duduk di situ. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dengan taukid, yaitu jangan sekali-kali salah seorang dari kalian menyebabkan orang lain itu berdiri, baik lewat ucapan kita atau mungkin secara hal, kita memberikan isyarat-isyarat atau yang seperti itu, sehingga orangnya mungkin jadi tidak enak hati, malu hati, kemudian dia mempersilahkan kita. Kita dilarang untuk melakukan yang seperti itu. Sebagaimana kita punya hak sebagai muslim, dia juga punya hak sebagai muslim. Belum tentu hak kita lebih baik dan lebih utama daripada hak saudara yang ada di dekat kita itu. Jadi hormat guru dia, guru dia duduk tempatnya. Nah, khawatirnya nanti terbiasa macam itu. Nanti kalau suatu ketika guru duduk sebelah sana, pergi sebelah sana, murid yang di sana jadi tak enak hati. Oh berarti caranya seperti itu. Kita pergi dan kita mempersilahkan duduk cikgunya. Ini bukan cara yang baik, kecuali kalau gurunya yang memberikan penjelasan baik-baik, Anda lebih berhak dan sebagainya. Mari duduk sama-sama seperti yang Nabi perintahkan, yaitu tawassa'u wa tafassahu. Jangan sampai orangnya malah pergi, tapi berlapang-lapang. Istilahnya sama-sama saling memahami haknya. Juga seorang ayah lah, seorang anak itu, ayah di situ. Biasanya ayah lebih punya hak memang. Karena ini rumah siapa? Itu hak dia, rumah dia. Bahkan anaknya adalah milik dia. Hadis Ibni Umar, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik ayahmu. Nah, sementara kita bukan milik cikgu kita, atau cikgu kita bukan kalau kita sebagai cikgu, anak-anak itu anak orang lain, bukan anak kita, bukan milik kita, sehingga kita perlakukan seperti itu. Baik. Makanya di sini Ibnu Umar berusaha menutup pintu, jangan sampai orang melakukan seperti itu, nanti terbiasa. Entah murid terbiasa atau gurunya yang jadi terbiasa untuk
bermudah-mudah menyuruh muridnya pergi dan dia tinggal di situ. Makanya Nabi bukan hanya melarang tapi memberikan jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah tawassau wa tafassahu, berlapang-lapang. Jadi bukan murid langsung pergi ke tempat lain tapi ya di sampingnya semuanya masing-masing bergeser sikit-sikit kalau memungkinkan. Sambil cikgunya lihat memang memungkinkan kah, nanti menyusahkan mereka. Baik. Makanya kalau ada nggak nanti di sini? Ayo, nanti di hadis yang ketiga disebutkan adab dari Nabi itu bukan menyuruh murid melakukan itu atau apa. Jelas kita milik Nabi, kita adalah bagaikan anak Nabi. Nabi orang tua kita, ibu beliau adalah Ummul Mukminin. Tetapi Nabi tidak menyuruh orang-orang berbuat yang seperti itu. Cuma beliau duduk di mana beliau sampai, dah itu aja. Apa yang dimudahkan. Bukan dengan memakai tempat orang lain. Baik. Lalu bagaimana kalau seseorang itu badannya besar misalkan seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan di dalam syiar, beliau sekali duduk itu memerlukan posisi 2 orang karena badannya besar. Maka hendaknya dia melihat jangan sampai menyusahkan orang. Ini kalau orang berlapang-lapang pun tetap masih kurang. Makanya menjalankan hadis yang ketiga, hadis Jabir bin Samurah, duduk di mana memang dimudahkan di situ, sampai di situ. Memang sunnahnya adalah mendekat ke pengajar, masih ada tempat lapang mendekat. Tapi kalau ternyata tidak ada tempat lapang, ya sudah, tempat yang lapang memang di sini untuk dia, ya sudah duduk di situ. Baik, sehingga tidak mendesak teman-teman yang lain. Inti dari pembahasan ini disebutkan oleh para pensyarah adalah yaitu agama Islam melindungi hak orang yang datang lebih dahulu, sebagaimana di hadis yang lain, hadis di riwayat Muslim. Nanti di hadis yang kedua itu bahwasanya yang lebih dahulu tiba di situ dia lebih berhak untuk tempat itu. Baik. Maka jangan orang yang kedua mengusir orang yang pertama tadi. Langsung kita masuk ke yang berikutnya di sini. Al haditsu tasi' wa sittun ba'da samanimi'ah 869 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min majlis, apabila salah seorang dari kalian berdiri dari suatu majlis, dari suatu tempat duduk, summa raja'a ilaih fahuwa ahaqqu bih, kemudian dia kembali ke situ, maka dia lebih berhak untuk mendapatkannya. Baik, sebagaimana dalam kaidah as-sabiqu ila syai' fahuwa ahaqqu bih, orang yang lebih dahulu tiba di suatu tempat, lebih dahulu menempati suatu tempat, maka dia yang lebih berhak untuk mendapatkan itu. Sebagaimana juga dalam hadis masalah ihya'ul mawat, bukan menghidupkan orang mati, menghidupkan tanah yang mati, tanah yang bukan milik siapa-siapa. Mungkin apa di tengah hutan, kalau bukan milik siapa-siapa jelas. Kalau milik pemerintah ya milik pemerintah. Mungkin apa tanah yang memang kosong, yang pemerintah sendiri mengatakan free, siapa yang mau memakmurkan situ silahkan. Tahu-tahu ada orang pertama yang datang, dia yang lebih berhak. Orang kedua tidak ada hak untuk mengambil hak orang yang pertama tadi. Kalau memang dia yang kemudian memakmurkannya, menghidupkannya walaupun belum ada geran, dia lebih berhak daripada orang lain yang tahu-tahu mengurus ini dan itu misalkan. Kenapa? Itu pemerintah yang mengatur. Kalau memang ada pemerintah yang mengatur, kalau tidak ya memang bebas, namanya masih bebas. Yang penting kenyataannya dia memakmurkan, bukan memakmurkan cuma satu hektar, tapi dia mengatakan 10 hektar milik saya. Sementara kenyataannya 10 hektar itu masih mati tanahnya, belum diapa-apakan orang. Ya tidak asal buat pagar sendiri-sendiri tapi tak pernah diurus. Ya, ini sementara hadisnya adalah orang yang menghidupkan tanah mati. Bukan sekedar mengklaim, tapi dia yang kemudian mengurusnya. Baik. Jelas dohirnya adalah kembali ke uruf, ke tradisi yang wajar. Sebagaimana juga dalam hadis Umi Ismail itu Hajar. Orang-orang yang datang belakangan, orang-orang Jurhum minta izin kepada beliau untuk tinggal di sini. Jaraknya seberapa? Kembali ke uruf. Tak mungkin Ummu Ismail mengatakan sampai sempadan tanah suci sana milik saya. Tidak demikian. Tapi yang di sekeliling sumur itu, sumur Zam-Zam itu.
Baik. Hadis ini dijelaskan oleh para pensyarah menunjukkan dilindunginya hak orang-orang yang memiliki hak. Masuk dalam keumuman hadis wa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikan kepada setiap pemilik hak apa yang menjadi hak dia. Sekarang yang menjadi hak dia apa? Yaitu kembali ke tempat yang tadinya dia sudah duduk di situ. Karena orang yang sudah duduk di situ, tahu-tahu dia pergi untuk pergi untuk hajat-hajat yang sedikit, buang air kecil kah atau buang air besar. Kalau pergi ke kota lain makan, ini sudah bukan hak dia. Tapi ini untuk tempat yang seperti apa? Tempat yang sifatnya adalah netral, milik umum memang. Tempat yang sifatnya musabbal, yaitu fisabilillah atau wakaf. Maka tidak ada satupun yang lebih berhak daripada orang lain. Adapun orang yang datang pertama, memang dia berhak untuk kembali ke majelis itu. Baik. Dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa bahwasanya tempat-tempat yang umum yang mana orang yang satu tidak lebih berhak daripada orang yang lain, dia hanya boleh untuk diutamakan kalau dia sudah bertempat di situ, duduk di situ. Adapun kalau dia lama meninggalkan tempat itu memang bukan tempat dia. Nah, orang lain bebas untuk duduk di situ. Tapi kalau cuma sebentar, memang dia berhak untuk kembali ke situ sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah ini. Adapun kalau dia mengklaim terus-menerus itu menjadi tempat dia padahal ini adalah tempat wakaf atau tempat umum, maka ini adalah bid'ah. Bahkan Syekhul Islam mengatakan barang siapa menghamparkan sujadah untuk dia selalu di tempat itu dan orang lain tidak boleh di situ, maka dia berbuat bid'ah. Karena ini tempat umum, bukan hak dia. Kecuali kalau itu tadi sekedar pergi sebentar kemudian ya karena ada hajat kemudian balik lagi, ya dia lebih berhak untuk duduk di tempat itu. Nah, yang jadi masalah adalah boleh tidak memberikan tanda bahwasanya ini sudah ada orang yang berhak karena dia keluar sebentar, bukan keluar 2 jam 3 jam, tapi sekitar sebentar. Nah, ini yang diperselisihkan. Kalau yang dirajikan Syekh jadi bid'ah. Terus gimana untuk orang tahu bahwasanya ini tempat dia? Ya kata beliau, persaksian orang di samping dan memang seringkali menyusahkan memang untuk harus menjadikan orang lain sebagai saksi. Kadang teman kita ya sudah, daripada dia susah, dia sendiri perlu baca Quran, dia sibuk nulis, kita minta izin, tolong jagakan ya ini tempat saya mau ke kamar kecil. Nah, dia tak mau sibuk, udah dia meletakkan barang dia di situ biar orang tahu ini sudah ada yang mengklaim. Ujung-ujungnya memang perlu tanda. Kalau tidak memang selalu gaduh, selalu baku pukul. Biasa itu di sana di Damas, orang berebut tempat. Mengatakan tak ada tanda apa-apa, ya memang tak ada tanda, susah. Kalau tak ada tanda memang susah untuk mengklaim ini milik saya. Sementara ada orang yang memanfaatkan hadis ini, dia akan pergi untuk daras, 1 daras, 2 daras, itu sudah tak boleh mestinya. Daras berapa lama itu? Tahu-tahu soft pertama milik dia, padahal sudah ditinggalkan sangat lama. Sementara itu adalah tanah umum istilahnya, tanah wakaf, bukan milik dia pribadi. Memang susahnya jadi gitu, kalau tidak ada tanda memang susah. Tanda sekitar untuk membantu, bukan untuk meniatkan memberikan tanda adalah ibadah. Itu memang susah di masa itu. Iya. Ya, lebih selamatnya adalah kembali ke niat, yaitu kita memang duduk di situ, kita bawa buku karena memang mempersiapkan untuk daras duhur misalkan. Kita tidak punya niat untuk letakkan tanda. Tapi memang tadi kita nulis di situ, ya sudah, memang buku kita bertumpuk-tumpuk di situ. Buku untuk 2-3 daras misalkan. Nah, di atas di bawah buku ada sajadah kita atau jaket kita biar bukunya jangan sampai terhinakan dan sebagainya. Tidak meniatkan sebagai tanda, tapi ya gimana kita pergi sana sini bawa buku, mau ke bilik air lagi, bukan niat sebagai tanda. Cuma memang agak merepotkan permasalahan tersebut. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.